Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bolu tape dengan 2 telur dengan takaran sendok ataupun takaran gelas, juga menggunakan teknik tanpa oven. Tapi kalau mau di oven ini juga bisa ya. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya bolu tape seenak ini? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan mentega kira-kira 3 sendok makan atau kalau ditimbang itu sebanyak 50 gram. Ini menteganya mau saya tim dulu ya. Jadi untuk takaran sendoknya itu enggak terlalu menggunung ya, tapi sedikit rata agak munjung dikit, itu sebanyak 3 sendok makan. Karena mentega itu kan berat ya, jadi walaupun enggak ada 1 sendok itu takarannya sudah termasuk 15 gram. Saya tim di atas teflon yang ada air mendidihnya seperti ini, sambil diaduk-aduk hingga menteganya meleleh. Dan jika menteganya sudah meleleh kira-kira 70%, ini bisa kita matikan api kompornya, terus diaduk hingga menteganya semuanya meleleh ya. Kalau sudah, angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, siapkan tape sebanyak 100 gram atau kira-kira 2 potong tape singkong seperti ini ya, atau sebanyak 2 sendok makan munjung. Ya pokoknya 2 potong tape singkong gitu, atau kalau ukuran kecil-kecil ya bisa pakai 3 potong tape singkong. Selanjutnya tape singkongnya ini dilumat pakai sendok makan aja seperti ini sampai halus. Kemudian siapkan loyang, ini saya pakai loyang dengan diameter 20 cm. Tapi kalau mau hasilnya lebih tinggi nanti bolunya ya bisa pakai loyang dengan diameter 18 cm. Lalu olesi loyang menggunakan margarin tipis-tipis dan juga ditaburi dengan tepung terigu. Jika tepung terigunya sudah merata, ini disisihkan dulu ya. Sekarang untuk bahan adonan bolu tapenya, siapkan wadah lalu masukkan 2 butir telur. Saya pakai telurnya ukuran sedang dan telur suhu ruang. Ada 6 sendok makan gula pasir. Untuk takarannya seperti ini ya, nggak terlalu menggunung banget tapi sedang-sedang aja. Kalau di takaran menggunakan gelas itu sebatas garis atas gelas belimbing itu agak turun ke bawah. Dan juga tambahkan dengan setengah sendok teh SP atau Ovalet atau TBM, pilih salah satu. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan penuh hingga kental putih berjejak. Durasi saya nge-mixer ini selama 10 menit aja. Dan ini bisa juga tanpa di mixer ya, misalkan cuman mau dikocok menggunakan kocokan manual juga bisa. Kalau dikocok manual itu memakan waktu kira-kira 15 hingga 20 menit, lumayan pegel juga sih ya. Nah setelah kira-kira 10 menit di mixer, adonannya udah kental putih berjejak seperti ini ya. Ini kalau kita tarik mixernya jejaknya nggak gampang hilang. Matikan mixernya. Lalu masukkan tape yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih atau sebanyak 4 sendok makan. Selanjutnya mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Jangan terlalu lama ya, asal tercampur rata aja. Karena nanti kalau terlalu lama adonannya bisa turun, jadi bolunya bisa bantat ya. Kira-kira ya hanya 25 detik sampai 30 detik aja. Kemudian tambahkan dengan 90 gram tepung terigu. Kalau ditakar menggunakan gelas seperti ini, di atas garis bagian atas ya, lebih sedikit kayak gini. Dan jika ditakar menggunakan sendok, itu 1 sendoknya seperti ini. Jadi peres agak cembung dikit, nggak terlalu menggunung banget dan nggak terlalu rata ya. Ini sebanyak 9 sendok makan. Untuk tepungnya ini saya ayak dulu.
Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan atau sebanyak 10 gram tepung maizena. Takarannya sama dengan takaran tepung terigu ya untuk takaran sendoknya. Dan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ayak untuk memastikan nggak ada bahan yang menggumpal, karena biasanya tepung terigu dan juga baking powder itu rawan untuk menggumpal. Kemudian aduk menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas seperti ini, pelan-pelan saja hingga tercampur rata. Lalu masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan saja hingga tercampur rata. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung terigu, lalu masukkan adonan bolu tapenya. Kemudian ratakan menggunakan tusuk ataupun sumpit ya. Henta-hentakan juga beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Sebelumnya saya sudah panaskan panggangan ya. Ini saya nyalakan api kompor dengan nyala api paling kecil. Lalu kita letakkan wajan. Saya pakai wajan bekas yang udah nggak kepake. Maaf kalau kupingnya itu buntung. Kemudian kita beri dengan alas sarangan dan kita letakkan loyang yang berisi adonan bolu. Untuk tungku kompornya ini bisa ditumpuk ya. Kemudian tutup rapat dan ini dipanggang kurang lebih selama 1 jam. Harus sabar ya. Nah, setelah 1 jam ini bolunya udah mateng. Jadi tergantung apinya ya. Kalau ini saya pakai api yang benar-benar sangat kecil karena khawatir gosong, jadi memang makan waktu yang sangat lama. Karena ini hanya menggunakan api bawah aja, jadi nggak bisa cepet-cepet. Ini biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan. Setelah bolunya sedikit hangat, ini bisa dilepaskan dari loyang cetakan. Ini paling deg-degan kalau ngeliat hasilnya, takut gosong. Nah, ternyata hasilnya cantik banget, warnanya pas banget. Kita balik lagi ya. Jadi kalau menggunakan panggangan wajan kayak gini, khawatir itu kalau gosong bagian bawahnya. Potong-potong sesuai selera. Jika dipanggang menggunakan oven tangkring, durasinya sekitar 30 hingga 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan jika di oven menggunakan oven listrik, durasinya sekitar 30 menit menggunakan api atas dan api bawah. Nah, sekarang saya mau cobain dulu bolu tape singkongnya. Warnanya cantik banget. Ini pas banget, warna bagian bawahnya juga nggak gosong. Dan untuk bagian atasnya karena ini nggak pakai api atas, jadi nggak bisa warna kuning ya. Bismillah. Rasa bolunya sangat lembut, manis, dan nggak seret di tenggorokan. Ini sangat moist banget dan enak banget. Tape singkongnya juga lumayan kerasa ya. Dan ini bagian atasnya juga udah bisa kering walaupun nggak pakai api atas. Rasanya enak banget. Ini juga bisa ya jadi ide jualan. Atau buat teman-teman di rumah yang punya tape singkong, ini bisa banget dibuat bolu seperti ini ya.
Ini enak banget, mau oven tangkring, oven listrik atau tanpa oven tetap bisa buat bolu tape yang enak seperti ini ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.